Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kitab yang menjadi rujukan dasar untuk memahami ilmu fikih, yaitu Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami ala madhab Imam Asy-Syafi'i nafa'ana Allahu bi ulumi amin. Sekarang kita masuk ke tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salata wa ita'uz zakata wa shaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bermula ini pasal yaitu membahas tentang rukun-rukun Islam. Ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah berishhad atau bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah. Di sini rukun Islam yang pertama adalah berishhad, yaitu bersaksi. Kapankah pengucapan ishhad ataupun kesaksian bahwa seorang Muslim dikatakan dia benar-benar seorang Muslim yang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang yang sudah Muslim, baik secara keturunan ataupun dari orang tuanya, maka syahadat itu tidak wajib diucapkan kecuali hanya pada saat sholat. Tetapi bagi yang bukan Muslim atau ingin masuk Islam, maka ada kewajiban untuk mengucapkan syahadat atau 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, apakah jika seorang anak yang sudah baru diketahui memiliki kedua orang tua yang ternyata berbeda agama, apakah anak itu dikatakan Islam? Lalu bagaimana seandainya dua-duanya adalah semenjak pernikahan mereka bukan Islam, namun ketika dalam keadaan hamil lalu ibunya bersyahadat masuk Islam, apakah anak itu termasuk Islam? Ya, jawabannya adalah ya. Karena jika salah satu dari kedua orang tersebut Islam, maka otomatis anak tersebut dikatakan Islam. Ya, secara fitrah udah Islam. Nah, lalu ketika proses mungkin membesarkan si anak tersebut, itulah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Apakah dia tetap dijadikan Islam ataupun menjadi agama lain. Nauzubillah min dzalik. Proses pengucapan syahadat bagi seorang Muslim itu sangat penting, karena syahadat itu menjadi tolak ukur ketika di dunia itu seseorang dijadikan yang semestinya sebagaimana orang Islam atau tidak. Karena jika belum mengucapkan kalimat syahadat bagi orang yang ingin masuk Islam atau baru mau masuk Islam, maka itulah penjelasnya bagi masyarakat umum, terutama saat-saat
nanti mungkin orang tersebut diwafatkan, ya, atau diurusi jenazahnya dengan cara Islam atau tidak, maka syahadat, kesaksian diucapkan di depan umum yang biasa di kampung kita, di masjid-masjid atau di tempat yang halayak umum, itu perlu disaksikan. Tapi jikapun tidak diucapkan, maka secara umum masyarakat Islam ataupun masyarakat umumnya maka menganggap bahwa orang yang memang awalnya adalah non muslim atau bukan Islam, ya tetap dianggap mungkin tidak secara adat Islam karena dia tidak mengucapkan dan tidak disaksikan oleh masyarakat umum. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Kalimat ini dikatakan dengan mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Mengapa demikian? Karena ada perbedaan ketika kalimat melaksanakan dengan mendirikan salat. Ketika mendirikan salat, maka tersusunlah dengan baik, dengan benar, syarat-syarat rukun-rukunnya yang diawali dengan cara bersuci, berwudu, dan lain-lain secara benar. Lain hal jika dikatakan hanya melaksanakan sholat, maka dikerjakanlah sholat itu tanpa memperhatikan rukun, syarat-syaratnya, bahkan gerakan-gerakan ketika sholat. Karena hanya melaksanakan sholat, setelah itu gugurlah kewajibannya. Dan sini dikatakan wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Jika dikatakan mendirikan, maka dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan rukun dan syaratnya dengan baik. Di dalam kitab Nasihat Diniyah dikatakan bahwa sholat itu tergambar dengan dua gambaran, baik secara zahir maupun secara batin. Kalau zahir sudah jelas dari berdirinya, bacaan-bacaan yang diucapkannya, ruku, sujud, dan lain-lain. Tapi untuk secara batin, sholat itu dilaksanakan oleh hatinya, bagaimana menyerahkan diri kepada Allah, dan perasaannya ketika sholat, meyakini bahwa sholat ini benar-benar dalam pantauan Allah, dalam pemberian, dalam pengawasan Allah, maka sangat hati-hati ketika melakukan sholat. Ya. Secara zahir, sholat hanya ditugaskan kepada badan dan anggota badan tubuh manusia. Namun secara batin, sholat itu diserahkan kepada urusan hati manusia dan perasaan manusia dalam melaksanakannya. Justru dalam sholat itu yang hakikatnya adalah seorang hamba di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dilihat adalah hati dan perasaannya ketika sholat. Maka di dalam batinnya itu terdiri dari bagaimana kekhusyuannya, bagaimana dengan kehadiran hatinya ketika dalam sholat, memahami makna dalam sholat, mengerti apa yang dia ucapkan, mengerti apa yang dibaca. Itulah pentingnya sholat secara batinnya. Maka yang bagus adalah ketika zahir dan batin itu bersatu dan dilaksanakan bagi seorang hamba, maka insya Allah faidah salat ataupun salat yang kita persembahkan untuk Allah menjadi layak, menjadi amal ibadah yang kiranya buat kebaikan diri kita di dunia dan akhirat. Wa ita'uz zakah, dan menaikkan zakat. Zakat di sini adalah minimal ada zakat fitrah, yaitu setahun sekali. Walaupun istilah zakat itu banyak, baik zakat mal, zakat penghasilan, ya, zakat jual beli, ya, tapi minimal bagi seorang muslim itu ada yang dikeluarkannya, itu zakat fitrah setahun sekali. Wa shaum Ramadhan, yang selanjutnya adalah puasa bulan Ramadan. Ya, puasa bulan Ramadan
hanya sebulan dalam 1 tahun kita diwajibkan bagi seorang muslim dan muslimah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melaksanakannya, maka pergilah atau jalanlah. Hadis rukun Islam ini yang termaktub dalam kitab Safinatun Najah ini adalah pokok atau intisari yang diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Umar bin Khattab yang menyampaikan, ada di riwayat Imam Muslim. Pada saat itu adalah kisahnya datang seorang pemuda, seorang laki-laki yang berambut panjang, berbaju putih, berambut hitam, menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan 3 hal. Ya, salah satunya adalah menanyi tentang rukun Islam ini. Nah, alhamdulillah ini pokoknya sudah diambil tentang rukun-rukun Islam. Ya, jadi memang ada hadis yang tercantum. Nah, inilah intisarinya tentang rukun Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.